Beberapa dari kamu mungkin sudah tahu kalau Indonesia adalah negara kedua dengan keanekaragaman hayati terbesar di dunia. Indonesia juga merupakan pusat agrobiodiversitas dunia, yang artinya negara kita memiliki lebih banyak spesies tumbuhan endemik dibandingkan negara lain. Selain keunikan geologi Indonesia, ada hal lain yang menjadi faktor penentu yang membuat negara kita memiliki begitu banyak spesies paling unik di dunia. Adalah sebuah garis maya atau garis imajiner yang membedakan penyebaran organisme di antara beberapa pulau di Indonesia, sehingga Indonesia memiliki variasi spesies yang tidak ditemukan di negara lain. Dari garis ini kita menjadi tahu kalau Indonesia juga memiliki kelompok satwa yang umum ditemukan di Asia dan Australia, sebuah garis yang bernama garis Wallace. Tapi bagaimana terbentuknya garis Wallace? Mengapa disebut garis maya? Dan apa saja wilayah fauna yang ada di Indonesia? Garis Wallace merupakan garis imajiner yang diteruskan oleh Alfred Russel Wallace. Hal ini didasarkan pada kesimpulan Wallace tentang kekhasan fauna Sulawesi yang merupakan daerah peralihan antara fauna Asia dan Australia. Garis Wallace ditarik dari sebelah timur Filipina, melalui Selat Makassar hingga perbatasan antara Pulau Bali dan Pulau Lombok. Cara membuat peta persebaran wilayah fauna Indonesia, ketik di mesin pencarian Google gambar peta Indonesia, lalu tekan lama salah satu gambar dan klik opsi download. Ketik gambar hewan yang ada di setiap wilayah fauna, pilih salah satu, dan tekan lama lalu download. Tempelkan gambar hewan di peta sesuai dengan wilayahnya. Warnai setiap bagian wilayah fauna dengan warna yang berbeda, lalu beri nama wilayah fauna tersebut. Pengertian fauna Australis adalah jenis fauna yang terdapat di bagian timur Indonesia, khususnya di wilayah Papua kepulauan sekitarnya. Pola ini dipengaruhi oleh kedekatan wilayah dengan benua Australia, sehingga hewannya mirip dengan fauna Australia. Ciri-ciri: banyak terdapat hewan bergantung seperti kanguru boa, burung berwarna indah dengan bulu mencolok. Sedikit jenis mamalia besar, lebih banyak burung dan reptil. Hewannya bersifat endemik, hanya di wilayah tertentu. Contoh hewan fauna Australis: burung cendrawasih, kasuari, kuskus, kanguru pohon, wallaby, nuri, dan kakadu. Saya akan menjelaskan tentang fauna asiatis. Fauna asiatis adalah jenis fauna yang terdapat di wilayah Indonesia bagian barat. Contohnya Jawa, Sumatera, Kalimantan, Bali, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Persebaran fauna ini mirip dengan persebaran di daerah daratan Asia, karena turunnya wilayah tersebut menyatu dengan benua Asia. Ciri-ciri fauna asiatis yaitu didominasi oleh hewan mamalia yang berukuran besar, banyak hewan yang berkaki 4, serta burung-burung umumnya tidak berwarna yang mencolok seperti burung kicau, dan banyak populasi ikan air tawar karena di sana terdapat sungai-sungai besar. Untuk hewan fauna asiatis ada gajah Sumatera, badak berjula 1, orangutan, tapir, harimau, ular kobra, buaya, burung jalak, dan owah. Saya akan menjelaskan mengenai tipe peralihan atau juga disebut dengan Wallace. Wallace adalah fauna dengan campuran ciri asiatis dan australis. Wilayahnya ada di Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku, yang dipisahkan oleh garis Wallace dan garis Weber. Ciri-ciri fauna peralihan yaitu bersifat endemis, hanya ada di wilayah tertentu. Ukuran tubuh hewan cenderung lebih kecil daripada tipe asiatis, memiliki bentuk dan sifat unik, banyak yang tidak ada di tempat lain. Sebagian besar populasinya sudah langka dan terancam punah. Faunanya lebih sedikit, jumlah jenisnya asiatis dan australis. Contoh hewannya yaitu komodo dari NTT, yaitu kadal terbesar di dunia, anoa dari Sulawesi, yaitu disebut juga kerbau kerdil, burung maleo dari Sulawesi, yaitu bertelur besar menetas dengan panas bumi atau matahari, babi hutan dari Sulawesi dan Maluku, tarsius dari Sulawesi, yang disebut juga primata kecil bermata besar. Daerah Wallace dikenal sebagai biodiversity hotspot dunia karena memiliki banyak keunikan yang tidak ditemukan di wilayah lain. Persebaran fauna di Indonesia dibagi menjadi 3 tipe utama. Yang pertama, tipe fauna australis, yang kedua asiatis, dan yang ketiga persebaran dalam kurung Wallace.
Pembagian ini didasarkan pada letak geografis dan sejarah geologis wilayah Indonesia yang dulunya pernah menjadi bagian dari paparan Sunda dalam kurung Asiatis dan paparan Sahul dalam kurung Australis serta wilayah transisi di antara keduanya. Pertama, fauna Asiatis dapat ditemukan di Indonesia bagian barat, memiliki kemiripan dengan fauna Asia, serta didominasi oleh hewan mamalia besar serta hewan berkaki empat. Yang kedua, ada tipe Australis, dapat ditemukan di Indonesia wilayah bagian timur, seperti Papua, memiliki kemiripan dengan fauna Australia. Banyak terdiri dari hewan berkantung dan juga burung-burung berwarna mencolok. Fauna peralihan atau wales terdapat di wilayah tengah seperti Sulawesi dan Nusa Tenggara dengan ciri campuran dari kedua tipe lainnya serta banyak spesies endemik. Keberagaman ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu wilayah dengan keanekaragaman fauna tertinggi di dunia, sekaligus memiliki banyak hewan langka dan unik yang tidak ditemukan di tempat lain. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga kelestarian fauna Indonesia melalui pelestarian habitat alami, penegakan hukum terhadap perburuan liar, serta edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya keanekaragaman hayati untuk keseimbangan ekosistem. Seperti hati yang tersentuh saat pertama bersua, semoga setiap penjelasan yang kami sampaikan bisa mengena, tak hanya sekedar menjelajah data, tetapi juga memberikan makna. Karena seperti cinta, ilmu yang disampaikan dari hati akan lebih mudah terasa. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.